Bisa terdengar ya, sebelum saya ngomong ada suara masjid yang lagi baca Quran. Segini mending. Bisa dibilang ini udah kecil suaranya. Yang jadi heran itu, saya kan ada di Cimahi ya, Cimahi. Cimahi Bandung sama saja sih kulturnya, masjidnya pada berisik. Pertanyaannya, emang di seluruh Indonesia tuh emang pada berisik gitu ya? Emang apa-apa tuh harus pakai speaker luar? Dan jujur saya merasa sangat-sangat terganggu. Pertama kita akan bicara masalah budaya, terutama budaya Jawa Barat kali ya. Apa-apa harus pakai pengeras suara. Oke, kalau mungkin azan, setuju lah. Seberisik-berisiknya azan, itu toh cuma 1 menit. Tambah sama iqomah, dan itu pun sebetulnya kontroversi iqomah itu. Dilanjut lagi ada pengumuman misal dari masjid, pengumuman yang dari RT atau RW. Tapi kalau setiap acara harus pakai pengeras suara, ya kayaknya harus ditimbang ulang sih. Apalagi budaya di Jawa Barat itu, terutama di Bandung, Cimahi sekarang itu, misalkan ada acara tahlilan, acara syukuran kelahiran, apa namanya kalau di sini marhabaan, pasti pada sebagian nggak pasti sih, sebagian ada yang sengaja di RT-nya itu sudah menyiapkan, atau mungkin di RW-nya sudah menyiapkan speaker yang besar, yang setiap ada acara, misalkan di satu rumah akan digelar acara pengajian, syukuran atau tahlilan, pasti mereka akan meminjam ke RT atau ke RW. Dan memang RT dan RW sudah mempersiapkan itu untuk keperluan masyarakat yang seperti itu. Permasalahannya sekarang, apakah benar agama memperbolehkan apa-apa itu menggunakan terutama acara keagamaan ya. Kalau bukan acara keagamaan itu sangat mudah didebat, asal tinggal kita merasa tidak cocok, kita datang, tidak akan ada yang melawan dengan dalil. Tapi ini masalahnya acara keagamaan. Tapi kalau saya sebut sih bukan masalah keagamaan, tapi masalah kebudayaan. Toh di agama juga tidak diatur sampai sebegitunya gitu. Contoh kecil kasus di sini itu kan dari mulai setelah Isya sampai mungkin jam 9 itu hari Senin, hari malam Jumat, hari Kamis, hari Sabtu sampai hari Minggu itu pasti ada acara. Dan itu yang dikumandang, yang dibacakan itu berjanji, sholawat, zikir, bacaan Al-Quran. Walaupun itu bacaan Al-Quran, kan setahu saya Islam itu rahmatan lil alamin ya, bukan rahmatan lil muslimin, bukan, yang artinya harus menjadi rahmat untuk semua umat. Sekarang ketika ada acara pengajian dengan suara yang dari masjid dikeraskan menggunakan speaker luar, emang harus terdengar oleh masyarakat gitu. Kalau mereka sedang zikir, sedang sholawat, sedang pengajian. Suatu hari ada tamu datang berkunjung, otomatis namanya sama tamu, teman-teman lama, kita ngobrol lah ya. Dan obrolan kita jadi seolah-olah kayak balapan gitu, karena mengimbangi suara masjid. Kalau kita ngobrol biasa aja kayak seperti sekarang gitu, dengan volume seperti ini, nggak akan kedengaran. Dan jadi saya dengan teman itu jadi kayak orang lagi berantem, kenceng-kencengan ngobrolnya.
Itu satu, pas kalau memang lagi ada tamu, lagi ada orang ada keperluan, kan terganggu ya. Belum lagi kalau misalkan ada yang sakit gigi gimana? Ada yang non muslim, ada yang punya anak kecil, ada yang lagi sakit. Apakah mereka nggak mempertimbangkan sampai ke sana? Apakah mereka hanya berpikir bahwa ini memang harus menggunakan speaker luar? Jadi menurut saya orang itu menjalankan agama itu tidak berdasarkan keilmuan, tidak berdasarkan tuntunan, tapi berdasarkan kesukaan. Yang ujung-ujungnya kalau kata saya sih itu orang-orang pamer aja, orang-orang yang pengen, dan atau mungkin ada suatu penyakit mental kali ketika seseorang memegang mikrofon, dia akan lupa bahwa mengganggu atau tidak. Yang dia pikirin hanya ini keras dan terdengar dan enak apa enggak, atau bagus apa enggak. Kadang-kadang standar bagus itu menjadi aneh standarnya, jadi berbeda dengan standar yang seharusnya. Padahal pemerintah juga kan sudah mengatur bahwa masjid itu tidak boleh, ada batas-batas tertentu yang memang tidak boleh dilanggar, yang sudah menjadi ketetapan pemerintah daerah. Dan himbauan pemerintah daerah itu logis sebetulnya. Sekarang di tempat saya lah, di Cimahi itu masjid hampir setiap RT ada. Setiap RT ada masjid, sedangkan jarak satu RT ke RT yang lain itu berdekatan karena memang di sini lingkungannya daerah padat. Mungkin dari satu masjid ke masjid yang ke RT berikutnya itu kurang lebih 200 meter lah, atau mungkin kurang sih. Sekarang menggunakan pengeras suara yang bisa terdengar sampai radius 500 meter. Kan jadinya kayak orang balapan. Dan saya pernah mendengar sebuah hadis. Saya sih nggak hafal persis ya, cuman isinya sih kurang lebih begini. Jadi hadisnya tuh begini, ada seorang sahabat yang sedang membaca Quran di dalam masjid, dan itu terdengar sampai ke luar masjid yang berjarak 2-3 rumah di sekitar masjid. Nabi SAW mendatanginya dan menegur untuk supaya memelankan suaranya, supaya tidak mengganggu tetangga. Di hadis yang lain, Umar bin Khattab yang sedang sholat membaca bacaannya dikeraskan sampai terdengar ke rumah-rumah tetangganya pun Nabi menyuruh memelankan. Dan itu bacaan sholat, bacaan Quran juga. Terus apa kabar yang bukan bacaan Quran, yang berjanji, yang sholawat, yang zikir? Apa mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti kalau memang ternyata itu mengganggu? Dan orang-orang yang ada di masjid pun sebagai yang pembuat kebisingan, ketika ditegur mereka tidak lantas menerima. Mereka malah menganggap orang yang menegur itu yang pembenci agama, pembenci Islam. Padahal pertanyaannya, agamamu itu menyuruh untuk tidak mengganggu orang lain, dan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan buat diri lu sendiri, tapi untuk seluruh alam. Artinya ketika kita melaksanakan kegiatan keagamaan, pastikan itu menjadi kebaikan untuk semua pihak. Tidak mengganggu tetangga yang non muslim, tidak mengganggu tetangga yang memang berkeyakin bahwa acara yang diselenggarakan itu tidak boleh. Dan untuk himbauan atau solusi dari
saya yang bukan siapa-siapa. Tolonglah pergunakan speaker luar, speaker masjid itu dengan ya sebaik-baiknya, tidak seenaknya dipakai untuk keperluan tertentu seperti azan, seperti pengumuman. Coba kalau sekarang setiap masjid berisik, lantas ada pengumuman orang meninggal atau pengumuman yang penting yang memang sifatnya harus diberitahukan kepada masyarakat, pasti akan terjadi distorsi suara dan ujung-ujungnya pesannya hanya sebagian orang yang mendapatkan. Untuk acara pengajian, untuk acara sholawat, untuk acara berjanji rutinan, tolonglah pakai speaker dalam. Memang kalau pakai speaker dalam tanpa menggunakan speaker luar, efeknya jadi seperti apa? Kan sama-sama saja, tetap kalian yang mendengarkan, toh orang yang di luar masjid itu tidak membutuhkan dan bahkan terganggu. Dengan tidak sembarangan menggunakan speaker luar, kalian sudah menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga kerukunan antar tetangga, dan menjaga ketertiban, ketenangan. Rasanya adem kalau pas di waktu malam itu tidak lagi terdengar suara speaker luar. Dan begitu saja ocehan dari saya nih ya. Video pertama, saya jujur sangat-sangat kikuk, risih untuk berbicara di depan kamera, cuman ya semuanya harus dicoba. Jangan cuman berpikir, jangan cuman berangan-angan. Harus ada realisasi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum.